Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak sekalian. Kita masuk ke materi ke KD keempat, yaitu tentang kependudukan. Kita bicarakan sekarang adalah mobilitas penduduk. Baik, kita lanjutkan ke materinya ya, anak-anak sekalian. Silahkan disiapkan. Jadi materinya ini dinamika penduduk atau mobilitas kependudukan. Dinamika atau mobilitas dan mobilitas gitu ya. Dinamika itu berarti kan dinamis, jadi bisa positif bisa negatif gitu. Jadi dinamika penduduk itu dipengaruhi oleh pertama kita bicarakan pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk itu dipengaruhi oleh 3 hal, yaitu tentang kelahiran, kematian, dan migrasi. Jadi ini kelahiran, kematian, dan perpindahan. Ini pertumbuhan. Jadi tumbuhnya sebuah negara itu dipengaruhi lahir, mati, dan pindah. Maka kemudian nanti pertumbuhan penduduk dibagi jadi 3 ini: pertumbuhan penduduk alami, total, dan geometris ya, pertumbuhan geometris ya. Baik ya, sekarang kita lanjutkan. Pertumbuhan penduduk alami tadi kan hanya lahir dikurangi mati. Jadi lahir aja ya. Di penduduk awalnya ditambah lahir dikurangi mati. Ini menjadi pertumbuhan penduduk alami. Kalau total itu lahir dikurangi mati, kemudian imigrasi dikurangi imigrasi. Lahirnya berapa dikurangi yang mati, penduduk awal. Misalnya penduduknya awalnya 10 juta, yang lahir 200, yang mati 100. Berarti 10 juta ditambah 200. Yang masuk ke Indonesia berapa, yang keluar berapa, yang masuk 1, yang keluar 1, berarti 0 gitu ya. Itu penduduk alami. Dan terakhir adalah penduduk agraris, tadi tidak kita maksudkan. Baik, sekarang kita masuk ke materi-materi berikutnya tentang kelahiran. Kata lain dari kelahiran adalah natalitas. Kemudian lahir tadi kan mempengaruhi dinamika dan pertumbuhan penduduk. Di dalam natalitas ini ada 2 hal, yaitu pronatalitas dan antinatalitas. Pronatalitas artinya adalah faktor yang mendukung atau mendorong di daerah tersebut banyak kelahiran atau banyak natalitas. Yang pertama di Indonesia, pronatalitasnya adalah anggapan banyak anak banyaknya rezeki. Ini di desa-desa. Artinya anak itu sudah membawa rezeki sendiri. Dia mengira kalau anaknya banyak, nanti ketika umur tua akan bisa dipakai untuk berlindung. Maka banyak anak banyaknya rezeki gitu. Dan berikutnya adalah kawin usia muda. Kalau pernikahan usia muda pasti akan menimbulkan banyak sekali kelahiran. Kemudian rendahnya tingkat kesehatan. Rendahnya tingkat kesehatan ini justru juga menjadi ini, dia tidak memperhitungkan kapan dia harus melahirkan, kemudian di usia berapa dan bagaimana persiapannya. Tidak, pokoknya karena tingkat kesehatan rendah maka dia tidak memperhitungkan tadi, tidak memikirkan itu, sehingga menjadi terjadi banyak kelahiran. Kemudian anak adalah harapan orang tua, sehingga setiap suami istri yang berumah tangga mereka akan menginginkan untuk mempunyai anak, sehingga apapun ditempuh untuk bisa mendapatkan anak itu. Anak menjadi kebanggaan orang tua. Kemudian anak laki-laki sebagai penerus keturunan. Itu ya anak-anak sekalian, itu adalah faktor yang mendorong kelahiran. Sekarang kita lanjutkan apa saja faktor yang menghambat kelahiran ya, apa saja faktor yang menghambat kelahiran. Jadi faktor yang menghambat kelahiran adalah ini, atau disebut dengan antinatalitas. Keinginan punya anak dalam jumlah yang kecil. Sekarang ini pasangan-pasangan muda sekarang itu anaknya sedikit-sedikit atau kecil. Kemudian menunda usia nikah atau usia kawin. Kenapa mereka menunda? Penundaan itu biasanya diakibatkan karena mereka bekerja atau masih sekolah. Kemudian letaknya hubungan suami istri, mereka harus pisah. Kemudian
perasaan wanita yang terbatas ruang geraknya, sehingga jika mempunyai jumlah anak yang banyak. Artinya, maksudnya adalah kalau anaknya banyak nanti dia akan repot ngurusi anaknya, sehingga anaknya sedikit saja. Yang terakhir adalah keberhasilan KB. Kamu boleh menambahkan yang lain gitu ya, yang menambahkannya itu tentang kelahiran. Nanti ada rumusnya tentang angka kelahiran kasar dan angka kelahiran khusus. Tapi di sini belum dibicarakan. Nanti di kesempatan lain kita bicarakan. Di dalam kelahiran ini ada namanya CPR, angka kelahiran kasar, dan ASBR, Age-Specific Fertility Rate, jadi angka kelahiran khusus. Itu faktor yang pertama tentang natalitas. Kemudian secara umum natalitas di sebuah negara itu dipengaruhi apa? Ya, faktor penunjang natalitas di negara itu dipengaruhi oleh kepercayaan, tingkat pendidikan, kondisi ekonomi, kebijakan pemerintah, adat istiadat, kematian, dan struktur penduduk. Jadi 7 hal ini mempengaruhi sedikit banyaknya natalitas di sebuah negara. Kita lanjutkan yang kedua adalah mortalitas atau kematian. Faktor yang kedua, mortalitas adalah angka kematian. Faktor yang mendukung kematian atau disebut dengan promortalitas, artinya yang menjadikan di sebuah negara itu yang meninggal banyak gitu ya. Yang pertama adalah rendahnya kesadaran kesehatan, sudah biasa. Sarana kesehatannya kurang memadai. Ada bunuh diri yang banyak gitu kan ya. Kemudian bencana alam atau wabah seperti sekarang ini, dan perang, kecelakaan lalu lintas, dan tindak kejahatan serta yang lain yang menyebabkan banyak kematian. Sekarang yang menghambat kematian, yang pertama adalah lingkungan hidup yang sehat, fasilitas kesehatan yang tersedia lengkap, kemudian ajaran agama melarang bunuh diri, tingkat kesehatan masyarakat tinggi, dan semakin tinggi pendidikan. Semakin tinggi pendidikan itu juga mereka lebih peduli terhadap kesehatan, sehingga menghambat kematian. Sekarang kita lanjutkan dampak pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk yang banyak lahir dan matinya banyak, lahirnya banyak matinya sedikit dan sebagainya, itu akan mempengaruhi 8 hal ini. Ketersediaan lahan menimbulkan polusi kalau pertumbuhannya tinggi gitu ya. Kemudian jumlah pengangguran juga meningkat kalau tadi kelahirannya tinggi. Atau kualitas kesehatan menurun, jumlah kemiskinan meningkat, ketersediaan pangan sehingga harga pangan jadi melambung tinggi. Kemudian gizi, ada stunting, kurang gizi. Kemudian wabah penyakit baru. Ini tentang dampak penduduk. Jadi penduduk itu kalau tambah banyak menjadi masalah-masalah seperti ini. Kemudian mobilitas dan tenaga kerja. Kenapa ada tenaga kerja? Iya, karena pertambahan tadi itu akan menimbulkan mobilitas, atau mobilitas itu gerakan penduduk dan tenaga kerja. Ravenstein pada tahun 1885 itu memberikan survei atau penelitian bahwa perilaku mobilitas penduduk sebagai berikut. Migran lebih memiliki tempat terdekat di daerah tujuan. Maksudnya adalah kalau di desa mereka tidak mendapatkan kesejahteraan, mereka akan ke kota. Atau dia di Pulau Jawa tidak mendapatkan kesejahteraan, walaupun di kota dia pindah ke tempat lain, namanya mobilitas. Dan mereka jadi tenaga kerja gitu ya, dan tenaga kerja gitu ya. Nah, ini menunjukkan bahwa kalau dia mobilitas penduduk itu dimulai dari tempat terdekat dari tujuannya, daerah tujuannya. Jadi memilih tempatnya terdekat dulu, dekat-dekat dulu gitu ya. Kemudian kaum migran itu didominasi oleh orang-orang yang sulit mendapatkan pekerjaan. Kemudian informasi dari tempat tujuan didapatkan dari sanak saudara yang sudah bermigrasi lebih dahulu. Kemudian berikutnya adalah informasi negatif dari tempat tujuan mengurangi tempat berimigrasi. Artinya kalau tempat yang dikunjungi itu negatif, mereka juga akan relatif tidak mobile gitu ya. Itu.
Nah, sekarang kita lanjutkan perilaku kerja, perilaku tenaga kerja atau perilaku migran. Nah, perilaku migran ini yang terakhir yang kita bicarakan, bahwa karena keterbatasan di tempat tinggalnya, mereka kemudian mobile, migran gitu ya, menjadi migran dan tenaga kerja, maka perilakunya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah dari desa ke kota, ya, pertama dari desa ke kota, jelas itu, atau dari kota ke kota lain, atau dibalik dari kota ke desa yang lebih menjanjikan gitu. Perilakunya yang pertama adalah migran di kota merupakan penolong utama bagi migran baru, pencari pekerjaan dan pemondokan di kota. Jadi kalau dari masalahnya dari desa ke kota, orang yang sudah lama di kota itu sebagai penolong, mereka yang menampung dulu gitu. Ya, menampung dulu, baru kemudian mereka di situ melihat-lihat kemudian apa yang bisa dikerjakan, kemudian baru dia mandiri. Kemudian kepuasan hidup penduduk migran di kota itu dapat dilihat dari kemungkinan migran memperoleh pekerjaan atau pendidikan bagi anak-anaknya. Jadi kepuasan mereka itu, karena mereka itu ke kota kan untuk bekerja, maka kepuasan mereka itu kalau mereka dapat pekerjaan, kemudian bisa menyekolahkan anak-anaknya. Kemudian perilaku yang ketiga adalah sanak saudara atau teman di kota menjadi tujuan awal kedatangan migran. Jadi sebagai penolong, ini sebagai tujuan awal. Kemudian setelah lama bekerja, memilih tempat tinggal yang dekat dengan tempat kerjanya. Jadi setelah mendapatkan pekerjaan, mereka menabung, kemudian mereka membeli rumah di dekat-dekat gitu. Kemudian kepuasan migran pada masyarakat tergantung pada hubungan baik migran dengan masyarakat. Artinya di situ kan dia pendatang, maka kepuasan migran itu kalau dia bisa berinteraksi baik dengan masyarakatnya, masyarakat di tempat itu. Kemudian keinginan kembali ke daerah asal tergantung besar kecilnya kepuasan yang ada di kota. Artinya kalau di tempat migran itu dia tidak puas, ya mereka dia akan kembali ke kota. Itu dinamika penduduk, anak-anak sekalian. Mudah-mudahan bisa difahami. Jadi materi tentang dinamika penduduk itu meliputi lahir, mati, atau pertumbuhan. Kemudian yang terakhir adalah perilaku migran. Kurang yang lebihnya kami mohon maaf ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.